ketika Anda santap sahur dan ada niat untuk berpuasa besok, santap sahur itu afdolnya mendekati waktu azan. Semakin dekat dengan waktu azan, dia semakin afdol. Kalau sudah berkumandang azan terdengar, ternyata gelas sudah dipegang di tangan mau diminum, kata Nabi, minum saja dulu. Ambil hajatmu dari gelas itu dan minum. Baru letakkan kembali. Boleh. Dan hadisnya sahih. Sehingga tidak ada yang namanya wajib imsakiyah, itu tidak ada. Nabi dan para sahabat sedang bersantap sahur. Umar radhiyallahu anhu mengangkat gelas mau minum. Azan berkumandang. Kata Umar kepada Nabi, bolehkah saya minum ya Nabi? Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar suara azan dan bejana gelas sudah di tangan kalian, jangan letakkan lagi sampai kalian ambil hajat kalian dari gelas itu. Baiklah, kalau makanan masih di mulut dikeluarkan. Tapi kalau minuman sudah dipegang di tangan, khusus minuman ya, khusus minuman, karena nas hadisnya berbicara tentang minum. Wa biyadihi syarabun, dan di tangannya ada minuman, maka dia boleh habiskan. Tapi kalau makanan udah lepas. Tentunya ini apabila azannya memang akurat ya. Kan masjid itu kadang-kadang ada yang kecepatan azannya, ada yang molor. Artinya benar-benar azan itu berkumandang ketika waktu subuh sudah masuk. Kalau memang itu yang kita dengar, biasanya ada mungkin masjid-masjid di daerah Bapak yang akurat adzannya. Dan suaranya kan khas, ada khasnya ya. Oh ini adzannya masjid anu memang dia akurat nih. Dan dia sudah terdengar. Ya berarti makanan jangan ditelan. Yang bisa dikeluarin. Yang sudah ketelan, ya sudah. Tapi kalau belum ketelan, dikeluarin. Adapun minuman yang sudah dipegang di tangannya, maka dia boleh minum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya katanya ketika adzan subuh sudah dikumandangkan itu masih boleh untuk makan dan minum ya, makan minum sahur. Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat aneh dan sangat salah sekali. Mungkin awalnya didahului oleh sikap antipati kepada waktu imsak yang sudah diamalkan oleh kaum muslimin dan merupakan pendapat dari mayoritas para ulama. Awalnya diawali oleh sikap antipati terhadap hal itu, yang mana katanya waktu imsak itu adalah perkara bid'ah dan seterusnya. Ya, ini sudah kita jawab di video-video yang lain. Akhirnya menjatuhkan mereka kepada satu kesalahan yang sangat fatal sekali, yaitu mereka ini membolehkan untuk makan minum ketika adzan sudah dikumandangkan. Jadi ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, itu bagi mereka masih boleh untuk makan sahur atau minum. Pendapat ini pendapat yang sangat aneh. Kenapa? Coba kita simak dulu ya. Kita pahami bersama. Definisi puasa itu sendiri apa? Supaya ini runtut ya, supaya pemahaman kita runtut dan benar, maka kita harus membedah dari definisi puasa itu sendiri, dimulai dari definisi puasa itu sendiri. Definisi puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi pengertian puasa itu adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa, dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sebagai waktu awal masuk waktu salat subuh sampai tenggelamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi definisi puasa itu adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Termasuk pembatal puasa itu ya makan, minum. Kapan itu mulainya?
mulainya semenjak fajar shadiq sudah terbit, min tulu'il fajri as-shadiq, di mana waktu itu merupakan waktu awal daripada sholat subuh, yang kemudian muadzin mengumandangkan adzan sholat subuh di awal waktu. Jadi sebelum itu harus sudah berhenti dari makan sahur. Kenapa? Karena mulai menahan diri dari pembatal puasa itu adalah ketika sudah terbit al-fajru as-shadiq, kemudian muadzin adzan, ya kan? Itu mulainya. Terus bagaimana kemudian ada orang yang membolehkan ketika adzan subuh sudah dikumandangkan itu boleh untuk makan minum, masih boleh makan minum. Definisi puasa ini merupakan definisi yang disepakati semua ulama tanpa terkecuali. Semua ulama sepakat definisi puasa seperti ini. Nah, kalau mereka yang membolehkan makan minum setelah adzan subuh dikumandangkan, itu definisi puasanya bagaimana coba? Sebutkan kepada kita definisi kalian puasa, definisi puasa bagi kalian itu seperti apa? Tentu akan berbeda, karena kalau memakai definisi ini jelas salah, sudah definisi ini jelas salah itu. Karena kalau memakai definisi yang sudah kita sebutkan, dan itu definisi semua ulama Islam, itu tidak boleh makan minum ketika sudah adzan subuh. Kalau kalian membolehkan, berarti definisi puasa Anda berbeda dengan kaum muslimin. Jangan-jangan puasanya beda dengan kaum muslimin dengan itu, dengan sebab itu. Ya kan begitu konsekuensinya kalau kita mau merujuk kepada definisi, ya. Kalau konsisten seperti itu, ya. Jadi ini ada kontradiksi, ada sebuah pemahaman yang keliru. Kenapa mereka sampai berkesimpulan seperti itu? Makanya para ulama Islam itu menganjurkan untuk berhenti makan sahur kira-kira 10 menit sebelum adzan supaya tidak terlalu mepet, sebagai langkah kehati-hatian. Karena nanti kalau kita sengaja makan minum di saat adzan subuh sudah dikumandangkan, saat terbit fajar shadiq, ya, sudah terbit, maka batal puasanya. Nah, ternyata kalau kita amati orang-orang yang punya pendapat seperti ini, bolehnya makan minum ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, itu mereka murni salah paham terhadap satu hadis. Dan ini sudah berulang kali, ya. Dalilnya benar, pemahamannya salah. Jadi dalilnya memang benar, tapi pemahaman fahmul hadis, pemahaman kepada hadis itu yang keliru. Apa? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, nomor 2350, di mana di situ Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhuhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Beliau menyatakan, "Idza sami'a ahadukum," kalau salah satu di antara kalian mendengar an-nida, adzan, wal ina'u ala yadihi, dan bejana minum itu masih di tangannya, fala yadhu'u hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan kamu letakkan sampai kamu menunaikan hajat darinya. Maksudnya menunaikan hajat itu sampai kamu minum. Lah, hadis ini dipahami oleh orang-orang tadi yang membolehkan untuk makan minum ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, salah memahami hadis ini, ya. Mereka memahami secara harfiah, secara tekstual hadis ini tanpa dipahami secara mendalam maksud hadis ini seperti apa. Jadi untuk memahami hadis ini perlu kita komparasikan, perlu kita kumpulkan dengan hadis-hadis lain. Jadi begini, supaya paham dan supaya kita lebih memahami masalah ini dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan qawaid para ulama, kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama kita, bukan hanya asumsi pribadi. Perlu diketahui tadi definisi puasa itu sudah kita sebutkan. Mulai berhenti dari melakukan pembatal-pembatal puasa, salah satunya makan minum, itu dimulai kapan? Dimulai sejak terbit fajar shadiq, atau dengan kata lain sejak
masuk waktu sholat subuh, atau dengan kata lain sejak muadzin mengumandangkan adzan subuh di awal waktu. Artinya kalau muadzin mengumandangkan adzan subuh di awal waktu itu berarti fajar shadiq sudah muncul gitu loh, karena sudah masuk waktu sholat subuh. Lah, definisi puasa ini didasarkan kepada dalil-dalil sangat banyak, bahwa awal waktu menahan diri dari melakukan pembatal-pembatal puasa itu sejak terbit fajar shadiq atau sejak adzan subuh itu didasarkan kepada hadis-hadis, ayat-ayat tentang masalah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang kita diperintahkan untuk makan, minum ya sampai jelas ya waktu akhirnya itu. Dan juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW sabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum, bahwa Bilal itu azan di malam hari, maka kemudian makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Kalau Bilal itu azannya malam hari sebelum masuk waktu subuh. Nah, yang adzan subuh itu Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Nabi di sini memerintahkan boleh makan minum, boleh makan sahur sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Kalau sudah beliau adzan, ya adzan subuh, ya harus berhenti. Adapun hadis tadi dalam Sunan Abu Dawud yang sekilas maknanya seakan-akan Nabi SAW membolehkan untuk minum ketika adzan sudah dikumandangkan, itu pertama ada sebagian ulama yang menyebutkan hadis itu lemah. Kalau lemah berarti sudah nggak dipakai dalam hukum-hukum Islam. Seandainya hadis itu benar, sahih atau valid, minimal hasan, maknanya bukan seperti makna zahirnya, supaya dikompromikan dengan dalil-dalil lain. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 311 sampai 312. Di situ Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang dimaksud adzan di hadis tadi itu adalah adzan pertama, adzan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi maksudnya di situ kamu boleh makan minum atau kamu masih boleh minum ketika kamu mendengar adzan, maksudnya adzan yang pertama. Adzan pertama itu adzan sebelum masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, ya, dimana yang adzan adalah Abdullah bin Ummi Maktum, maka sudah tidak boleh, gitu. Imam Nawawi mengatakan wahada wa insoha mahmulun inda awami ahlil ilmi ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu yunadi qabla tulu'il fajri bihaitsu yaqa'u syurbuhu qubaila tulu'il fajri. Kalau hadis ini sahih, maka itu dibawa kepada kemungkinan oleh semua ulama, berarti oleh semua ulama, bahwasanya itu adalah panggilan adzan sebelum fajar shadiq muncul, di mana minumnya itu terjadi sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar shadiq, minumnya itu sebelum itu. Karena adzan yang dimaksud dalam hadis itu adalah adzan pertama atau adzan sebelum adzan waktu sholat subuh. Karena adzan itu ada dua adzan subuh itu, ada adzan pertama dan ada adzan yang kedua. Yang dimaksud dalam hadis tadi adalah adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Itu pertama ya kemungkinan. Yang kedua adalah menurut Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala bahwasanya hadis itu mungkin dibawa kepada kemungkinan yang lain juga, yaitu apa? Yaitu ketika seorang mendengar adzan tapi dia masih ragu tentang waktu subuh. Misalnya ada seorang mendengar adzan sementara dia ragu ini sudah masuk benar atau belum, karena mungkin di jamnya berbeda gitu, atau mungkin karena indikasi alamnya berbeda, tanda-tanda alamnya belum ada dan seterusnya, dia masih ragu ini adzan benar atau tidak, ini adzan ini sudah masuk waktu subuh atau tidak. Maka orang ragu seperti ini boleh, karena dia masih ragu. Kalau yang sudah yakin itu adzan subuh, waktunya benar, jelas,
sesuai, maka tidak boleh memakai hadis ini untuk pembenaran dia boleh minum, gitu loh. Jadi jamaah sekalian, hal-hal seperti ini perlu kita pahami ya, bahwasanya dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang melarang untuk seorang itu makan minum setelah adzan subuh dikumandangkan atau sudah terbit fajar as-shadiq itu sifatnya qat'i, sifatnya pasti, sifatnya jelas, lugas ya. Dan adapun hadis yang seakan-akan membolehkan untuk makan minum sahur ketika adzan sudah dikumandangkan itu sifatnya dhonni. Maka apa? Yang dhonni ini harus dibawa kepada yang qat'i, yang jelas, yang pasti. Hadis-hadis yang memiliki redaksi atau makna yang sudah jelas dan pasti. Ya, tidak boleh dibawa yang pasti malah ke dhonni. Yang dhonni yang sifatnya praduga itu harus dibawa kepada makna yang qat'i. Nah, dengan demikian maka semua hadis ini bisa dikompromikan. Hadis yang seakan-akan membolehkan makan minum setelah adzan itu maksudnya adzan pertama atau adzan sebelum sholat subuh, sedangkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang sifatnya melarang maka itu dibawa kepada adzan yang kedua, yaitu adzan ketika sudah masuk waktu sholat subuh ditandai dengan terbitnya al-fajru as-shadiq. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari jilid 5 halaman 84 beliau mengatakan, wa idza amkana al-jam'u bainaha wa baina jam'u bainaha wal amalu biha kulluha wajaba dzalika wa lam yajuz da'wan nasakh ma'ahu wa hadhihi qaidatun muttaridah. Wa idza amkana al-jam'u bainaha, maka apabila dimungkinkan untuk mengkompromikan di antara dalil-dalil yang ada, wal amalu biha kulluha, wal amalu biha kulliha, dan mengamalkan semuanya, memungkinkan untuk diamalkan semuanya, wajib dzalika, maka wajib untuk dilakukan hal seperti itu. Tidak boleh dibuang ini, tidak boleh buang itu, karena bisa dikompromikan dengan penjelasan dan makna yang sudah kita sampaikan tadi. Dan tidak boleh untuk lam yajuz, tidak boleh untuk adanya dakwah an-nasakh, ini mansukh dan ini yang nasih, tidak boleh seperti itu ketika memungkinkan untuk dikompromikan secara makna atau secara amaliyah. Wa hadhihi qaidatun muttaridah, dan ini merupakan kaidah yang pasti di sisi para ulama Islam. Jadi demikian teman-teman sekalian, supaya tidak salah paham, ini perlu kita ingatkan dan perlu kita luruskan. Kenapa? Karena pemahaman sebagian orang yang keliru seperti ini beredar luas, bahkan diikuti oleh banyak orang, oleh jamaahnya yang sama-sama nggak paham mungkin ya, diikuti oleh jamaahnya mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Dan para ulama sepakat orang yang seperti ini, yang masih minum atau makan ketika adzan subuh sudah dikumandangkan ya di tepat waktunya, maka itu batal dengan kesepakatan para ulama. Ya, kalau seperti ini tidak diluruskan, sangat berbahaya sekali. Baik bagi yang mengucapkan pendapat itu, dia akan mendapatkan dosa jariah dari fatwanya ketika fatwa itu tidak direvisi, tidak diklarifikasi. Karena itu merupakan perbuatan yang melanggar syariat, dan dia akan menanggung banyaknya orang yang melakukan puasa batal yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat, di hadapan kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini upaya kita untuk membantu ya, kita mengklarifikasi hal-hal seperti ini supaya dari yang mengucapkan sendiri bisa terbebas dari dosa dan tanggung jawab di akhirat. Juga kita berusaha untuk memahamkan kepada kaum muslimin yang mengamalkan pendapat-pendapat nyeleneh seperti ini, karena mereka ini cukup lumayan banyak yang tertipu dengan pendapat ini ya, dan mereka mengamalkannya. Bahkan mungkin di antara kita, di antara kalian yang menonton video ini dulu pernah melakukan itu. Ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, masih minum atau masih makan, didasarkan kepada salah paham kepada hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yang mana sebenarnya hadis itu maknanya tidak mendukung dan tidak memberikan justifikasi pembenaran kepada apa yang kalian amalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.